Halo anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian semua hari ini? Pak Boni selalu mengharap kita selalu dalam lindungan kasih Tuhan. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Hal yang akan kita bahas adalah tentang kalimat efektif dan tidak efektif. Kita mulai. Pengertian kalimat efektif. Kalimat efektif dapat diartikan sebagai susunan kata yang mengikuti kaidah kebahasaan secara baik dan benar. Kaidah yang menjadi kalimat yang efektif dalam bahasan ini adalah bahasa Indonesia menurut ejaan yang disempurnakan atau EYD. Syarat kalimat efektif. Syarat yang pertama adalah sesuai dengan EYD atau ejaan yang disempurnakan. Anak-anak, sebuah kalimat yang efektif haruslah menggunakan ejaan atau tanda baca yang tepat, termasuk penggunaan kata baku. Kata baku ini sudah Pak Boni bahas di video sebelumnya. Bagi kalian yang mungkin lupa, bisa melihat kembali video pembelajarannya dari Pak Boni. Syarat yang kedua adalah sistematis. Sebuah kalimat sederhana adalah yang memiliki susunan subjek dan predikat, kemudian ditambahkan objek dan keterangan. Teruskan anak-anak ya. Syarat kalimat efektif yang selanjutnya adalah tidak boros dan bertele-tele. Anak-anakku, jangan sampai kalimat yang kalian buat itu terlalu banyak menghambur-hamburkan kata. Pastikan susunan kalimat yang kalian buat itu ringkas agar yang membaca mudah mengerti gagasan yang kalian tuangkan. Dan syarat kalimat efektif yang terakhir adalah tidak ambigu. Artinya, kalimat efektif menjadi sangat penting untuk menghindarkan dari banyak penafsiran. Lanjut, anak-anak. Selanjutnya adalah ciri-ciri kalimat efektif. Ciri yang pertama adalah kesepadanan struktur. Hal pertama yang harus diperhatikan dalam kelengkapan struktur dan penggunaannya, pastikan kalimat yang dibuat mengandung unsur subjek dan predikat. Contoh, dia yang pergi meninggalkan saya. Kalimat ini tidak efektif. Efektifnya adalah dia pergi meninggalkan saya. Perhatikan anak-anak, kata yang Pak Boni beri warna merah ini atau kata yang ini. Mengapa kata yang ini membuat tidak efektif pada kalimat di atas? Karena tanpa menggunakan kata yang ini pun, maksud dari kalimat itu sudah sangat jelas. Ngerti anak-anak ya? Lanjut. Contoh yang kedua. Adik demam sehingga adik tidak dapat masuk sekolah. Kalimat ini pun tidak efektif. Yang efektif adalah adik demam sehingga tidak dapat masuk sekolah. Lihatlah anak-anak, kata yang Pak Boni beri warna merah ini. Kata inilah yang membuat kalimat yang di atas ini tidak efektif. Mengapa? Tidak disarankan dalam satu kalimat menggunakan double subjek seperti ini. Yang kedua, tanpa harus menggunakan subjek yang kedua ini, maksud kalimat ini sudah sangat jelas. Begitu anak-anak ya. Kita teruskan. Ciri kalimat efektif yang kedua adalah kehematan kata. Karena salah satu syarat kalimat efektif adalah ringkas dan tidak bertele-tele, maka tidak boleh menyusun kata-kata yang sama di dalam satu kalimat. Contohnya, para siswa-siswi sedang mengerjakan soal. Kalimat ini tidak efektif. Yang efektif adalah
Siswa-siswi sedang mengerjakan soal. Mana yang membuat tidak efektif dari kalimat yang di atas? Lihatlah anak-anak, ini penggunaan kata para dan siswa-siswi. Anak-anak, kata para ini sudah memiliki maksud lebih dari satu atau jamak. Sedangkan siswa-siswi ini juga memiliki maksud yang sama, lebih dari satu atau jamak. Jika dalam satu kalimat menggunakan dua kata yang memiliki makna yang sama seperti ini, maka kalimat itu menjadi tidak efektif. Yang efektifnya adalah pilih seperti di bawah ini. Siswa-siswi sedang mengerjakan soal tanpa menggunakan kata para. Atau jika kamu ingin menggunakan kata para, gunakan cara ini. Para siswa sedang mengerjakan soal. Paham anak-anak ya? Contoh yang selanjutnya. Ia masuk ke dalam ruang kelas. Kalimat ini pun tidak efektif. Yang efektif adalah ia masuk ruang kelas. Kata yang Pak Boni beri warna hitam ini menjadikan kalimat yang di atas ini tidak efektif. Mengapa? Karena memiliki maksud yang sama dengan kata masuk. Masuk sudah memberi arti ke dalam. Sedangkan ke dalam ini juga sama. Sehingga sekali lagi tidak disarankan menggunakan dua kata yang memiliki maksud yang sama. Masuk ya sudah pasti ke dalam, tidak mungkin kan masuk itu keluar atau ke samping atau ke atas kan. Sehingga pilih salah satu saja. Didapat ia masuk ruang kelas atau ia ke dalam ruang kelas. Paham anak-anak ya? Kita teruskan. Ciri kalimat efektif yang ketiga, yaitu bentuk kesejajaran. Ciri-ciri yang satu ini kekurangan soal imbuhan dalam kata-kata yang ada di kalimat, sesuai posisinya pada kalimat tersebut. Contoh, hal yang harus perhatian soal sampah adalah cara memilah, membuang, dan pengolahannya. Kalimat ini tidak efektif. Efektifnya adalah hal yang harus diperhatikan soal sampah adalah cara memilah, membuang, dan mengolahnya. Anak-anak, perhatikan kata yang Pak Buni beri warna hitam ini. Bandingkan dengan kata yang Pak Buni tunjukkan ini. Tahu bedanya? Iya, benar sekali. Yang di bawah ini diberi imbuhan di depan dan di akhir. Dan ini diubah menjadi mengolahnya. Paham anak-anak ya? Baik, kita lanjutkan. Ciri kalimat yang selanjutnya adalah ketegasan makna. Tidak selamanya subjek harus berada di awal kalimat, namun memang subjek peletakannya harus selalu mendahului predikat. Akan tetapi, beberapa kasus tertentu, kalian bisa saja meletakkan di awal kalimat untuk memberi penegasan. Contohnya, anak-anak, kamu sapulah lantai rumah agar bersih. Kalimat ini tidak efektif. Efektifnya adalah sapulah lantai rumahmu agar bersih. Maksudnya, penggunaan subjek ini tidak harus di awal seperti ini. Kemudian diganti di bawah ini, seperti ini. Ini diizinkan agar efektif. Maksudnya, untuk menegaskan maksud dari kalimat yang kalian buat. Paham anak-anak ya? Yang selanjutnya adalah, kamu cucilah mobilmu itu agar supaya bersih. Kalimat ini pun tidak efektif. Yang efektifnya adalah, cucilah mobilmu agar bersih. Ayo coba, anak-anak. Kata mana yang membuat kalimat yang di atas ini tidak efektif? Iya, benar sekali. Penggunaan kata agar dan supaya. Agar dan supaya ini memiliki makna yang sama. Jadi pilih salah satu saja. Tidak usah double-double seperti ini. Pilih agar ya boleh, pilih supaya juga boleh. Dan yang kedua adalah seperti yang di atas tadi. Subjek tidak harus ada di depan dengan maksud untuk lebih menegaskan kalimat tersebut.
Teruskan anak-anak. Ciri kalimat yang kelima adalah kelogisan kalimat. Anak-anak, buatlah kalimat dengan ide yang mudah dan masuk akal sehingga pembaca mengerti maksud kalimat tersebut. Contohnya, kepada Bapak Kepala Sekolah, waktu dan tempat kami persilahkan. Kalimat ini tidak efektif. Yang efektifnya adalah Bapak Kepala Sekolah silahkan menyampaikan pidatonya. Paham anak-anak ya? Tahu perbedaannya ya? Baik, Pak Boni mengharap kalian paham dan kemudian bisa membuat kalimat menjadi efektif. Jika nanti ada tugas dari Pak Boni atau dari Bapak Ibu guru yang lain untuk membuat kalimat, membuat paragraf atau mengarang atau menyusun pidato, jika ada tugas seperti itu misalnya, maka kalian bisa membuat kalimat menjadi efektif. Pak Boni kira Pak Boni aturkan terima kasih kepada kalian semua yang selalu bersama dengan Pak Boni di Belajar Mudah dan Cepat. Juga Pak Boni aturkan terima kasih yang sudah berkenan subscribe, like, share, dan klik bel. Semoga kita semua selalu dalam lindungan kasih Tuhan. Sampai jumpa di lain kesempatan.